Wis, wus, 10 tebasan pedang, 20 tebasan pedang, 50 tebasan pedang. Kekuatan tembus kekacauan yang telah lama ditekan merobek puluhan luka, besar dan kecil, ke dalam tubuh Raja Anjing Iblis. Kobaran api unicorn, api kecil sama mengerikannya. Api sejati unicorn, mengikuti tebasan pedang Dev, menembus celah di tubuhnya, membakar meridian dan pembuluh darahnya dari dalam. Armor Raja Anjing Iblis terbelah dari luar dan terbakar dari dalam. Luka-luka memburuk secara bersamaan dari kedua arah. Raja Anjing Iblis mengeluarkan raungan histeris, mengumpulkan kekuatan terakhirnya di cakarnya dan mencakar kepala Dev. Cakar-cakar itu mengiris udara dengan suara tajam dan menusuk. Serangan cakar ini berada pada kecepatan puncaknya. Namun sosok Dev menghilang sesaat sebelum cakar-cakar itu menyerang. Raja Anjing Iblis hanya dapat mendeteksi lokasi baru melalui indera ilahinya. Pemuda di peringkat pertama alam Dewa Emas sudah berdiri tepat di belakangnya. La muncul tepat di titik pertemuan leher dan tulang punggungnya. Rentetan tembakan pedang sebelumnya telah mengurangi kekencangan baju besi tulang di sana hingga hanya setengah dari kekuatan aslinya. Dev menusukkan pedang pembunuh naga ke bagian belakang kepala Raja Anjing Iblis. Pedang itu, yang diresapi kekuatan kekacauan, menembus tengkorak, melewati rongga intrakranial, dan langsung menuju rahang. Mata merah darah Raja Anjing Iblis melebar hingga batasnya, tubuhnya kaku di tempat. Bentuknya yang besar perlahan miring, jatuh ke lantai gua, menimbulkan awan darah dan pecahan tulang. Jeger, Dewa Emas peringkat ke-7, Raja Anjing Iblis, mati. Saat serangan pedang terakhir, menembus tengkorak Raja Anjing Iblis, muncul, sisa kekuatan kekacauan perlahan menghilang di dalam gua. Tubuh besar Raja Anjing Iblis jatuh ke tanah, gelombang kejut yang dihasilkan menghempaskan serpihan tulang dan tetesan darah, yang berjatuhan di antara puing-puing terdekat. Inti dari Dewa Emas tingkat 7, Iblis tingkat puncak, masih memancarkan sisa-sisa aura hitamnya. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Teddy mencengkeram lengan kirinya yang berdarah, matanya melebar dan melotot. Francis masih mencengkeram setengah kipas lipat yang patah, pergelangan tangannya tetap diam untuk waktu yang lama. Kalung taring serigala besar di leher serigala hitam itu masih berlumuran busa dari Raja Anjing Iblis. Biasanya seorang pria dengan kebencian tersembunyi, kini ia terdiam. Api di sekitar ayam api perlahan memadamkan cahaya merah terakhirnya pada ekspresi kosongnya. Hervin, pemimpin para kultivator lepas, tergeletak di tanah, gerakannya seperti alat penelup api yang tidak teratur. Pemuda itu, seorang Dewa Emas tingkat 1, memimpin apa yang tampak seperti unicorn api, telah membunuh Raja Anjing Iblis Dewa Emas tingkat 7. Dev berjalan ke sisi Raja Anjing Iblis, ujung pedangnya sedikit terangkat, dan mengambil inti hitam seukuran kepalan tangan. Benda itu sehitam malam, permukaannya tertutup lapisan pola emas ciri khas pil Dewa Emas tingkat 7, menunjukkan kualitas unggul. Dia menyimpan pil itu di cincinnya. Barang yang bagus sekali, katanya. Sirajuddin dan 9 kultivator lainnya muncul dari balik pilar batu di sudut, semuanya memandang dengan geli. Ketika mereka mendengar Teddy menyuruh mereka pergi, mereka sudah bersiap untuk yang terburuk. Dan sekarang, pemuda yang disebut, datang untuk mati, baru saja mengalahkan iblis terkuat di seluruh sarang tepat di depan mata mereka. Lidah Sirajuddin tergagap, dan akhirnya ia berhasil berkata, "Tuan Chen, mayat Raja Anjing Iblis sangat berharga.
Bulunya, taji tulangnya, dan dagingnya semuanya merupakan bahan kelas atas. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk membongkarnya sekarang juga. Oke, Dave mengangguk, dan 9 kultivator mengelilinginya, dengan terampil menguliti, mencabut tulang, dan mencabut taji tulangnya. Teddy berdiri, memegangi lengannya yang terluka, dan melangkah 2 langkah menuju Dave. Hei, adik muda, La memaksakan senyum, wajahnya berkerut, tetapi keserakahan mengalahkan keramahan. Bisakah kau menjual inti binatang yang kau miliki kepada grup tentara bayaran besi kami? Kami akan menawarkan 300.000 batu spiritual kelas tinggi. Dave meliriknya tetapi tetap diam. Francia melempar kipas lipatnya yang rusak dan melangkah maju. Adik muda, paviliun awan terbangku bersedia menawarkan. Geng serigala biruku menawarkan 450.000. Serigala hitam berdiri di samping dinding batu, suaranya menggelegar, tetapi rasa sakit dari luka robek di dadanya membuatnya menggertakkan gigi. Sekte api berkobar menawarkan 500.000. Suara ayam api terdengar kurang seperti tawaran dan lebih seperti ultimatum. Dave tetap diam. Sirajuddin berhenti menguliti binatang itu, keringat kembali mengucur di dahinya. Orang-orang ini tidak benar-benar tertarik untuk membeli inti binatang itu. Mereka ingin merampoknya. Mereka hanya menggunakan tawar-menawar verbal karena mereka telah dikalahkan begitu telak sebelumnya. Wajah Teddy menjadi gelap, senyumnya menghilang sepenuhnya. Adik muda, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan inti binatang itu. Inti binatang Raja Anjing Iblis tingkat Dewa Emas tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa ditelan oleh satu orang. Suaranya tidak memberi ruang untuk negosiasi, hanya ancaman yang dipaksakan oleh otot-ototnya yang kaku. Kelompok tentara bayaran darah besi kami memiliki pengaruh di kota Bermuda. Jika kau menyinggung kami, kau akan kesulitan bergerak sedikit pun di sini. Mari kita saling mengalah hari ini dan anggap ini sebagai persahabatan. Francis dari paviliun awan terbang menimpali, suaranya lembut namun lebih menyeramkan daripada ancaman Teddy. Adik muda, meskipun kau mampu membunuh Raja Anjing Iblis, itu setelah kami mengurangi lebih dari 60% kekuatannya. Bisakah kau menghadapi begitu banyak dari kami sendirian? Serigala hitam dari geng serigala biru mendekat dari samping, dan api sekte api berkobar kembali menyala. Para kultivator yang selamat bangkit dari tumpukan tempat istirahat mereka dan perlahan mengepung Dave dan kelompoknya. Sebagian besar dari mereka terluka, tetapi masih ada 20 atau 30 orang, termasuk 4 pemimpin di peringkat ke-6 alam Dewa Emas. Bahkan dengan luka-luka mereka, ini masih merupakan kekuatan yang mampu mengalahkan seorang kultivator Dewa Emas peringkat pertama. Ndasmu, para tua bangke. Kalian tak tahu malu. Sirajuddin berdiri, memegang pisau pengupasnya yang berlumuran darah dan energi iblis, secara horizontal di depannya. Tuan Chen sendiri yang membunuh Raja Anjing Iblis. Ramuan itu tentu saja miliknya. Saat kau mengepung Raja Anjing Iblis, kau menolak untuk masuk, tetapi sekarang setelah Raja mati, kau berani datang dan mengepungnya. Bahkan obat penawar di apotek pun tidak bisa menumbuhkan kulit seperti milikmu. Oh, atas dasar apa? Teddy mencemooh, mengangkat kapak perangnya. Cahaya kapak emas kembali terkondensasi pada bilahnya, meskipun kurang intens dari sebelumnya, tetap tajam dan mengintimidasi. Karena kami memiliki tinju terbesar. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Wus! Sebelum dia selesai berbicara,
kapak raksasanya menebas ke arah Dev. Cahaya kapak membelah udara gelap, cahaya emas disertai dengan suara tajam dan menusuk. Dev menatap cahaya kapak emas yang melesat ke arah dahinya, matanya yang ungu gelap tetap tak bergerak. Lah hanya menghindarkan pedangnya dan dengan santai menebas. Wus! Jebret! Pedang ungu itu, seperti sambaran petir yang lurus, bertabrakan dengan sinar kapak emas di udara. Sinar kapak itu meleleh seketika berubah menjadi ungu, tidak terpantul, tidak hancur, tetapi pada dasarnya dilahap oleh kekuatan kekacauan, struktur dasarnya pun lenyap. Ces! Itu seperti sepotong es yang dilemparkan ke dalam tungku, bahkan melewati proses meleleh menjadi air, langsung menguap. Cahaya pedang ungu menembus mata kapak yang mulai menghilang. Sebelum senyum dingin Teddy berubah menjadi ketakutan, cahaya pedang itu telah membelah dari kepalanya hingga dadanya. Tubuh pemimpin kelompok tentara bayaran berdarah besi itu terbelah menjadi dua, darah berceceran di mana-mana. Teddy, seorang dewa emas tingkat 6, bahkan tidak mampu menahan satu serangan pedang pun dari Dev, dia mati. Meskipun Teddy telah melemah secara signifikan, kematiannya yang mudah di tangan Dev tetap mengejutkan. Francis adalah orang pertama yang bereaksi. Dia membuang kipas lipatnya yang rusak dan berbalik untuk berlari, sekaligus menyalurkan energi spiritualnya yang tersisa menuju pintu masuk gua. Reaksinya sangat cepat. Wus! Jebret! Namun pedang Dev lebih cepat. Cahaya pedang ungu itu mengejarnya dari belakang, membelahnya dan jubahnya ke tanah. Mayatnya berguling ke sisi tumpukan puing di pintu masuk gua. Serigala hitam dan ayam api mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Dev menendang kerikil dengan kaki kanannya, menggunakan momentum itu untuk melompat melintasi gua. Pedang ungunya berkelebat secara bersamaan dari kiri dan kanan. Satu serangan, dan serigala hitam itu jatuh. Serangan lain, dan ayam api itu jatuh, menjadi ayam gepres sambal ijo. 4 serangan, dan 4 kepala lepas. Semua dalam 2 tarikan napas. Para kultivator yang selamat yang mengikuti merasa ketakutan. Beberapa melemparkan senjata mereka dan berlutut, bersujud berulang kali, beberapa bergegas menuju pintu masuk gua, yang lain roboh di dinding batu, tangisan dan permohonan mereka untuk belas kasihan bercampur menjadi satu. Dev memandang mereka yang berlutut di tanah, mata ungu hitamnya tanpa emosi. Keluar, katanya dengan tenang. Para yang selamat, seolah-olah diberi pengampunan, bergegas menuju pintu masuk, merangkak dengan keempat anggota tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, hanya Dev, Agnes, Sirajuddin, dan 9 kultivator lainnya yang tersisa, bersama dengan sisa-sisa yang berserakan di tanah. Sirajuddin memandang kekacauan di tanah, teringat wajah-wajah garang dan serakah Teddy, Francis, serigala hitam, dan ayam api ketika mereka mengepung mereka. Orang-orang ini, yang biasanya berkuasa di kota Bermuda, kata-kata mereka penuh bobot, kini mengalir di sepanjang celah-celah tanah menuju lubang tulang yang rendah. Tuan Chen, suaranya masih sedikit bergetar, tetapi alasan getarannya telah berubah dari rasa takut menjadi kekaguman. Orang-orang ini semuanya memiliki cincin penyimpanan dan kantung. Kelompok tentara bayaran besi, paviliun awan terbang, geng serigala biru, sekte api berkobar, para pemimpin mereka, para pahlawan mereka, seluruh kekayaan mereka ada di atas meja. Kumpulan sumber daya ini konon bernilai jutaan kristal tingkat tinggi. Dev menyeka sisa residu hitam dari pedang pembunuh naga,
ekspresinya tenang. Ambil semuanya. Mereka membawa semua yang mereka butuhkan, yang menghemat perjalanan kita. Baik, Sirajuddin mengangguk. Sirajuddin, bersama 9 kultivator, sibuk menguliti Raja Anjing Iblis sepenuhnya. Raja Anjing Iblis berukuran lebih besar dari anjing iblis biasa, dan mengulitinya membutuhkan waktu hampir setengah jam. Kulitnya, setelah dikupas sepenuhnya, terbentang di tanah, seluas sebuah ruangan. Kulit hitamnya, seperti satin, berkilauan dengan kilau dingin dan menyeramkan dalam kegelapan. Kantong penyimpanan di punggung orang-orang juga dikumpulkan. Tuan Chen, kulit Raja Anjing Iblis masih utuh. Suara Sirajuddin dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tersembunyikan. Kulit iblis abadi emas tingkat 7, jika dijual di kota Bermuda, setidaknya bernilai 200.000 kristal tingkat tinggi. Jika menemukan pembeli yang jeli, bahkan bisa mencapai 300.000. Oke, Dev mengangguk, tetap diam. Taji tulangnya juga salah satunya. Taji tulang di punggung Raja Anjing Iblis hampir 2 kali lebih panjang daripada taji tulang anjing iblis biasa, masing-masing lebih tinggi dari manusia, dan ujungnya masih menyimpan aura hitam yang jahat. 36 taji tulang, tersusun rapi, berkilauan dengan cahaya yang mengerikan di dalam gua yang remang-remang. Daging dan darahnya telah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kantung penyimpanan. Daging dan darah dari binatang iblis tingkat 7 alam abadi emas mengandung energi spiritual yang melimpah, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan dan sumber daya yang berharga bagi para kultivator. Daging dan darah Raja Anjing Iblis memiliki berat setidaknya 3.000 pon. Dengan harga pasar 50 kristal tingkat tinggi per jin, daging dan darahnya saja bernilai 150.000. Taji tulang, inti dalam, dan jiwa binatang Raja Anjing Iblis belum sepenuhnya lenyap dan telah disegel oleh Sirajuddin dalam botol jiwa binatang khusus. Jiwa binatang dari binatang iblis tingkat 7 alam abadi emas adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata sihir tingkat tinggi, dan sangat berharga. Tuan Chen, kita telah mengumpulkan inti binatang Raja Anjing Iblis. Bulu, taji tulang, daging, dan jiwa binatang semuanya berjumlah setidaknya 500.000 batu spiritual tingkat tinggi. Sirajuddin memperkirakan secara kasar, senyumnya hampir tak tersembunyikan. Ditambah cincin penyimpanan dan tas dari 4 pemimpin faksi dan kultivator elit, kumpulan sumber daya ini bernilai setidaknya 2 juta batu spiritual tingkat tinggi. 2 juta, angka ini membuat kaki Sirajuddin lemas. Ratusan rumah tangga di desa King Feng, setelah setahun bekerja keras, hanya menghasilkan puluhan ribu batu spiritual tingkat tinggi. 2 juta cukup bagi desa King Feng untuk menabung selama beberapa dekade tanpa makan atau minum. Kesembilan kultivator itu gemetar karena kegembiraan. Mereka belum pernah melihat begitu banyak sumber daya dalam hidup mereka. Mari kita pergi setelah selesai, kata Dev. Bau darah di sini terlalu menyengat. Tinggal terlalu lama akan menarik binatang iblis lainnya. Sirajuddin mengangguk, memimpin ke-9 kultivator untuk mengemas semua rampasan, dan mengikuti Dev menuju pintu masuk gua. Di luar gua, kegelapan mulai menyelimuti. Sinar terakhir matahari terbenam memandikan gurun dengan warna merah gelap, seolah-olah berlumuran darah. Kelompok itu berjalan menembus senja menuju desa King Feng. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Sirajuddin tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Tuan Chen, ada sesuatu.
Saya sedikit khawatir. Suaranya mengandung sedikit kecemasan. Bicaralah, suara Chen Ping tenang. Hari ini Anda membunuh Teddy Huo, Francis Bal, serigala hitam, dan ayam api. Mereka adalah pemimpin kelompok tentara bayaran besi, paviliun awan terbang, geng serigala biru, dan gerbang api berkobar. Pasukan ini telah beroperasi di Bermuda selama ratusan tahun, sangat berakar, dengan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pemimpin mereka telah mati, pengikut mereka tetap ada. Bagaimana jika pasukan ini bersatu untuk membalas dendam? Sirajuddin tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. La tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi Desa Qingfeng. Desa Qingfeng hanya memiliki beberapa ratus keluarga, dan kepala desa terkuatnya hanyalah Dewa Emas tingkat 6, tidak sebanding dengan kekuatan-kekuatan dahsyat itu. Chen Ping berhenti dan menoleh ke arah Sirajuddin. Mata ungu gelapnya tampak sangat dalam di senja hari. Apakah menurutmu mereka akan bersatu? Sirajuddin ragu-ragu. Tentu saja mereka akan mungkin bersatu. Bagaimana hubungan antara kelompok tentara bayaran besi, paviliun awan terbang, geng serigala biru, dan sekte api berkobar sebelumnya? Tanya Chen Ping. Sirajuddin berpikir sejenak, mereka tidak akur. Di Bermuda, mereka sering bentrok karena bisnis dan wilayah. Kelompok tentara bayaran besi dan geng serigala biru bahkan telah beberapa kali bertempur, mengakibatkan banyak kematian. Itu dia. Suara Chen Ping terdengar tenang. 4 kekuatan yang biasanya saling membenci. Akankah mereka bersatu hanya karena pemimpin mereka telah tewas? Ketika pemimpin mereka mati, reaksi pertama para bawahan bukanlah balas dendam, melainkan perebutan kekuasaan. Siapa yang akan menjadi pemimpin baru? Siapa yang layak menjadi pemimpin baru? Hal-hal ini akan membuat mereka terus bertarung untuk sementara waktu. Dan setelah mereka selesai bertarung, berapa banyak orang yang masih akan mengingat balas dendam? Sirajuddin mengangguk sambil berpikir. Bahkan jika mereka benar-benar bersatu, mata Chen Ping berkilat dingin, aku tidak takut. Suaranya lembut, tetapi setiap kata seperti paku yang menancap di hati semua orang yang hadir. Raja Anjing Iblis Abadi Emas tingkat 7, telah kubunuh. Teddy, seorang abadi emas tingkat 6 puncak, telah kubunuh dengan satu tebasan pedang. Bahkan jika mereka bersatu, kekuatan terkuat yang dapat mereka kirimkan hanya setingkat abadi emas tingkat 6. Berapapun jumlah mereka, aku akan membunuh mereka semua. Sirajuddin terdiam. La teringat adegan Chen Ping membunuh Raja Anjing Iblis Cahaya Pedang Ungu, kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat mata telanjang. Kekuatan kacau yang bahkan binatang iblis abadi emas tingkat 7 pun tidak dapat menahannya. Ya, mereka yang di bawah tingkat ke-8 alam abadi emas benar-benar bukan tandingan Tuan Chen. Adapun abadi emas tingkat 8. Senyum dingin terukir di bibir Dev. Aku belum pernah melawannya, tapi aku ingin mencoba. Unicorn api kecil itu menjulurkan kepalanya dari bahu Chen Ping, mata emas kecilnya berkilauan karena kegembiraan. La mengeluarkan geraman rendah, seolah berkata, aku juga ingin bertarung. Sirajuddin memandang unicorn api kecil di bahu Chen Ping, dan sebagian besar kekhawatirannya hilang. Ya, Tuan Chen juga memiliki unicorn api.